Ini Tuhan pengakuan kami bahwa kami mencintai Tuhan selamanya. Kami mau cinta Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mau sembah Tuhan, kita memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, mari bawa penyembahan kepada Tuhan. Jangan minta apapun kepada Tuhan, tapi biarlah kita mengucap syukur, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, Kau yang layak kami sembah. Mari Allah Rohku. Oh
Bapak Ibu saudara-saudari, kami persilakan untuk duduk. Ada sukacita. Malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan buat pucuk pimpinan yang memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan malam hari ini, dan juga kepada panitia seksi teologi bersama-sama membaca bukan hanya bagian B, tapi Kolose pasal 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berkaca, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi. Puji Tuhan. Yang jomblo beda, jangan justru bahasa Batak. Asal mamian hamu pocak jalahot di bagasan hapor siawan jala soolo meret sian pak kirimo na binegemuna di barita nauli na binari tahun tusalutu mati nampak na diturun di langit au Paulus gade pan halalu ini. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan malam hari ini tetap teguh dan tidak bergoncang. Bertekun dalam iman. Ini yang pertama dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Bertekun dalam iman artinya hidup di dalam iman dengan setia. Iman itu harus dikerjakan. Hanya firman Tuhan berkata dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, semua orang yang punya agama dia punya iman. Kita sebagai orang Kristen tentu kita beriman kepada Yesus.
Iman itu harus dikerjakan. Bertekun di dalam iman. Tentu orang yang tekun di dalam iman, dia akan mendapatkan hasil. Iman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Paulus menuliskan firman Tuhan ini. Dia sudah hidup di dalam iman. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, Paulus dia mengenal Tuhan itu bukan sejak kecil, sudah dewasa. Sebelumnya dia Saulus, dia menganiaya orang Kristen, memenjarakan, membunuh. Tidak ada lagi hamba Tuhan atau orang Tuhan yang sanggup untuk melayani dia. Semua orang takut. Sampai Yesus yang harus turun tangan kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya? Saulus berkata, engkaukah itu Yesus? Iya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, disitulah Saulus sadar. Disitulah dia memulai imannya. Iman itu ada proses. Dan saat itu Saulus buta, tidak bisa melihat. Firman Tuhan mencatat dia berpuasa. Dalam puasa itulah dia diproses. Dia sadar bahwa dia selama ini salah dalam pengajaran, salah dalam tindakan. Dia mengaku dan dia dipulihkan oleh Tuhan dan namanya menjadi Paulus dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya kita juga yang hadir malam hari ini Bapak Ibu, kita ingin sampai ke garis akhir. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Garis akhir. Makanya harus berjuang, harus ada proses, tekun di dalam iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Ketika kita berjalan Bapak Ibu, disinilah kita imani Bapak Ibu. Khotbah tadi pagi ini sangat kepada diri saya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini berbicara iman yang melekat dalam hidup kita. Kita berjalan sendiri Bapak Ibu, tapi ketika kita percaya Yesus itu ada, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi apa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bahkan firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23 dikatakan begini, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Kita dengar baik Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Ketika kita melayani, adakah iman? Dalam Lukas 18 ayat 1-8 ada perumpamaan seorang hakim yang lalu dengan seorang janda yang siang malam terus meminta haknya kepada hakim yang lalu. Belalah hakku, belalah hakku. Awalnya hakim ini tidak mau membela, tapi dia berkata dalam hatinya, ini janda ini terus siang malam berseru kepadaku. Nanti kalau saya tidak bela, dia akan serang aku. Maka hakim itu membela janda yang terus berseru kepadanya siang. Firman Tuhan berkata, bukankah Tuhan kita seperti itu? Dia akan membela umat-umatnya yang siang malam berdoa kepadanya. Ini berbicara iman. Dan
di akhir ayat itu berkata, di manakah iman? Yesus akan bertanya, di manakah imanmu? Ketika murid-murid Bapak Ibu dan Yesus sedang dalam perahu kecil, ada ombak yang besar. Yesus sedang tidur. Suku kita mengenang ada ombak, Yesus tidur. Kira-kira Yesus tahu nggak ombak sedang terjadi? Tahu ya? Tapi Yesus tidur. Sampai murid-murid berteriak keluar aslinya. Kalau istilah dunia katanya buka kartuna. Petrus bilang, guru kita binasa, guru kita binasa, matilah kita. Maka Yesus bangun, dia menghardik angin dan badai. Sesaat teduh, dan Yesus bertanya, di manakah iman? Itiado hapus. Ini Bapak Ibu sambungannya baru nanti bagian B. Dimulai dengan iman. Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ketika kita melayani, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya kalau mau melayani Bapak Ibu itu selalu saya berdoa, selalu saya berdoa. Dan betapa enak kalau kita bertanya sama Tuhan dan kita mendengar suara Tuhan. Berserah sama Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita yakin Tuhan hadir, dan ketika Tuhan bilang, ada yang mau didoakan, maka kadang saya buat altar, saya panggil jemaat. Memang kalau Tuhan sudah ngomong, panggil langsung berbaris. Hormat Tuhan nama tumpang tangan, hormat Tuhan nama jamaah. Yesus menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang bertekun di dalam iman. Puji Tuhan. Yakinlah orang yang bertekun dalam iman, dia akan bertumbuh dan berkemenangan. Bertumbuh dan berkemenangan. Bagian B, firman Tuhan berkata, tetap teguh dan tidak bergoncang. Artinya Bapak Ibu, bisa satu gambaran, bangunan yang teguh itu harus dibangun dengan pondasi yang baik. Bangunan yang teguh itu harus dibangun dengan pondasi yang baik, supaya selanjutnya ke atas bangunan itu bisa berdiri kokoh. Sonido amangina hakurserta. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Masuk mata Tuhan dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada dasar lain kecuali Yesus. Kita lihat dulu Bapak Ibu 1 Korintus 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 11. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita bisa teguh dan tidak bergoncang. Buatlah satu pondasi, satu dasar yang benar, itulah Yesus Kristus. Hanya ada lagu Pentakosta yang bilang, batu mama do Tuhan tali, donang pada sini, asa mau kusi, asa maringan itu. Puji Tuhan. Paujak mangulu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih,
Tidak ada dasar lain. Kalau kita boleh lanjut Bapak Ibu, ayat 12 dikatakan di sini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas. Emas itu Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga. Di daerah kami sana umpang satu Bapak Ibu, tiap hari orang melangsur. Satu goni uang langsung 100.000. Dia bawa 4 goni, 400 gajinya 1 triliun. Biaya kerusakan ini. Keretanya Bapak Ibu dibuat tinggi. Berjuang untuk mendapatkan emas. Sudah dibawa 1 goni Bapak Ibu dari atas. Tidak bisa langsung dimasukkan ke galundung. Harus dipecahkan lagi, dihaluskan lagi. Udah dihaluskan Bapak, barulah dimasukkan ke galundung. Bikinlah kuit sendiri. Hidupkan mesin, diordong. Kurang lebih sampai baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan kepada manusia. Baptisan air sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Udah meningkat lagi, ada namanya baptisan Roh Kudus. Ini dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Ini dibutuhkan penyerahan, dibutuhkan kesungguhan. Kami kemarin 10 malam, Bapak Ibu, ada 1 malam semua lemas-lemas. Udah berhenti dulu saya bilang, tidak boleh lemas-lemas. Karena waktu lemas-lemas marende, Api Pentakostaku pulang madamu so adik kelihatan. Kenapa? Karena tidak fokus. Saya juga Bapak Ibu, ya kita juga ya, sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, tepuk tangan dan wah, saya belajar tidak usah lihat itu, lihat yang lain, uruskan firman Tuhan. Pokoknya tugas kita sebagai hamba Tuhan menabur firman Tuhan, menabur firman Tuhan. Kalau ada orang Bapak Ibu pas firman Tuhan keluar masuk, mondok-mondok lah, iya kan? Padahal bagian kita hanya firman Tuhan. Yang pujian itu sama Tuhan, penyembahan itu sama Tuhan, persembahan itu sama Tuhan juga. Bagian kita apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Dulu saya pernah dengar di gereja kita di Pentakosta ya, mulai ke pujian penyembahan ini nak semua gulung-gulung main apa? Jadi hatani Tuhan ini imam parwe dengan najolo kan, ada benarnya, tapi ada juga kurang pasnya. Karena dua-dua itu harus penting sama kita. Jadi pemberian dari Tuhan not tidak terus kan, tapi waktu penyembahan orang masih haleluya, kita udah penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya Abraham kemanapun dia melangkah, dia selalu bangun mesbah. Mesbah itu artinya persekutuan dengan Tuhan, mengundang Tuhan hadir. Itu bedanya Bapak Ibu Abraham dengan Lot. Makanya Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kemanapun dia melangkah, dia bangun mesbah. Itu berbicara hubungan dengan Tuhan. Bahkan kalau saya pelajari Bapak Ibu, Abraham ini sudah seperti kerajaan ini. Lot pernah ditawan oleh musuh, Abraham dengar, dia kejar dengan pasukannya. Abraham ini juga diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata dia kaya. Karena Abraham juga diberkati anaknya menyembuhkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku percaya Tuhanku aja, kau terutama, memulihkan
beriman bersama dengan Tuhan, kita bisa teguh, tidak bergoncang. Bapak Ibu, di tengah-tengah gereja pelayanan bisa terjadi goncangan. Tapi kita khusus kita berdoa buat Ibu Pendeta daerah Humbang dengan irama lambat, bilurnya. daerah Humbang Tuhan Yesus kemuliaan. Apapun yang baik hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Apapun yang ada di dalam hidup kami Tuhan, kelemahan kami Tuhan angkat. Dan pada saat ini Tuhan, sakit penyakit akan sembuh. Dan kami bersatu hati untuk Ibu pimpinan daerah Humbang. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan, Engkau menjamah, Engkau menguatkan. Saat ini dia boleh kuat dan sehat karena Tuhan ada bersama mereka. Dan oleh doa-doa para hamba-Mu Tuhan di dalam sinode ini, kami boleh berdoa buat ibu kami yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, semua kami yang hadir ini Tuhan. Kalau ada yang sakit, baik sakit fisik, baik sakit rohani, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kami Bapa. Pulihkan kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh selalu berseru kepada Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami selain Engkau Bapa Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang agung, yang selalu memberikan kami kasih karunia di dalam hidup kami. Malam ini Tuhan kami bersukacita. Malam ini Tuhan kami beria-ria bersorak-sorai bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan,
biarlah kami boleh kuat sehat, dan besok kami Tuhan kembali lagi untuk ibadah subuh, dan dalam tidur kami Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Semua kami boleh kuat dan sehat, kelemahan kami akan kami buang untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di surga. Berikanlah kepada kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kuduslah yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama